Ya, kembali lagi bersama saya Rahmadani, jurnalis Banjarmasin Post di program BITAK, Banjarmasin Post bicara apa saja. Hari ini kita, kalau bagi yang baru gabung nih, hari ini kita membahas soal gempa Kalsel yang terjadi kemarin bersama dua narasumber kredibel kita, Pak Adip Mustofa STMT, dosen geologi Fakultas Teknik ULM, Universitas Lambung Mangkurat yang ada di studio, dan Mas Binsar Aris Haposan Manalu STR, PMG pertama BMKG Stasiun Klimatologi Kalsel yang bergabung bersama kita lewat Zoom dari Banjarbaru. Kembali ke Mas ke Mas Binsar dulu. Tadi sempat kepotong, Mas. Tadi sudah dijelaskan 4,7 magnitudo yang terjadi 13 Februari kemarin adalah tercatat sebagai salah satu yang paling besar magnitudonya yang terjadi di Kalimantan Selatan. Dampaknya tuh apa aja kemarin tuh, Mas? Akibat dari gempa yang kemarin terjadi menyapa kita itu. Dan ke daerah mana aja tuh yang kena getarannya, yang kerasa? Baik, Halo? Mas, terima kasih. Ya. Jadi untuk daerah yang terdampak ya, Halo? Keputus. Keputus kayaknya. Tes. Halo, Mas Binsar. daerah yang Nggak kedengeran suaranya, Mas Binsar. Ya, kita ke Pak Adip dulu deh. Pak Adip, kemarin kejadian yang disebabkan gempa itu apa jadi yang pusatnya, kalau kajian dari teman-teman di geologi itu gimana tuh, Pak? Ya, gempa yang ada kemarin itu menurut saya memang sebagai salah satu gempa ya yang agak sedikit lain. Apa tuh lainnya tuh, Pak? Biasanya gempa-gempa yang terjadi itu berada di Kalimantan Selatan bagian utara. Ya. Kayak kemarin Amuntai itu ya? Ya, betul, Amuntai di sana, dan kemungkinan itu memang bisa terjadi seperti yang saya jelaskan tadi memang, dan arah daripada sesar yang berasal dari Palu Karo menerus ke Kalimantan itu lebih mengarah kepada daerah-daerah yang lebih utara. Tetapi kejadian kemarin agak sedikit lain itu. Jadi kenapa bisa ternyata merambah gerakan itu berada di ujung selatan daripada sesar Meratus yang notabene sesar Meratus itu panjang sekali sampai 105 km. Iya, panjang daripada sesar Meratus itu. Nah, ini berada di bagian ujung yang selatan. Nah, kejadian ini ya yang saya yakini memang tidak lepas dari pengaruh tektonik regional yang terjadi. Tadi yang pertama, alternatif pertama itu karena dorongan gaya-gaya yang berasal dari gesekan blok-blok yang tersesarkan dari Palu Karo ke Meratus. Nah, ternyata ada dimungkinkan ya, sekali lagi ini dimungkinkan ya, simpanan gaya itu ternyata sudah lama terpendam itu ya terjadi. Sehingga gaya-gaya yang tadi berlangsung secara menerus tersimpan, bertambah, yang dimungkinkan di sebelah selatan itu memang belum terlepaskan. Nah, yang kemarin itu sempat terlepaskan. Nah, kemarin kan dari laporan yang kita baca itu kan sampai ke Kalteng ya, yang merasakan gitu di daerah Pulau Pisau atau di mana gitu, pokoknya di sebagian wilayah Kalteng. Banjarmasin pun kan ikut merasakan. Tapi kok kayak
Di Banjarbaru katanya nggak ngerasa tuh. Ya, Nah, ya, apa eh, kenapa gitu, Pak? Kok bisa? Apa ya, pengaruh ya, tanah kita kah atau gimana ya. gitu? Ya, itu juga sama ya, sebetulnya satu hal yang logis saja. Mm-mm. Jadi begini ya, sebenarnya getaran yang terjadi di satu tempat itu Mm-mm. bisa memang merambat Merambat. ke tempat lain, tetapi ada faktor yang mempengaruhi, Apa itu, Pak? ya, yang mempengaruhi misalkan, ya, saya menggetarkan meja ini di Mm-mm. sini belum tentu bisa sampai ke ujung Ya. di sana karena tengah daripada meja ini saya potong sebagian besar Mm-mm. sehingga tidak sampai merambat ke Ke sana. ujung. Ini salah satu faktor ya. Artinya ada bidang yang meloloskan Getaran itu. getaran, gaya daripada getaran itu, energi itu ke ruang yang bebas sehingga tidak Tidak berlanjut. ngerasain. Nah, bagi tadi masa batuan yang getarannya dari awal itu dia masih tidak ada halangan menuju ke satu tempat, ya, tempat yang dipilih getaran itu bisa sampai gitu, ya, itu iya akan terjadi getaran. Mm-mm. Nah, Artinya ini bisa saja melompat-lompat yang merasakan itu daerah-daerahnya. ya tadi bergantung faktor Mm-mm. tadi ya, salah satunya tadi itu. Yang Mm-mm. kedua, faktor jenis material batuannya. Mm-mm. Ya, kalau jenis material batuannya kurang mendukung untuk jadi gelombangnya juga getarannya jadi melemah, bisa jadi begitu. Atau mungkin tetap kuat, melemah karena memang dia faktor jauh. Iya, iya, iya. Nah, seperti itu. Jadi seandainya Banjarbaru itu tidak merasakan, relatif tidak pada merasakan, dimungkinkan adalah faktornya ada di bawah tanah ini yang nggak tahu kita. Mm-mm. Ya. Dan kemungkinan itu yang paling mungkin adalah faktor tadi batuan yang mungkin jenisnya Jenisnya. agak beda. Nah, Mm-mm. kira-kira seperti itu. Ini baru 2 faktor ya, Ya, Mas Arya. masih panjang sebenarnya. Ke Ya, seperti Pak itu. Binsar lagi, tadi sempat keputus. Eh, dampaknya tadi, gempa tadi yang dirasakan 4,7 tadi, kemarin tuh berapa kali sih Pak kejadian yang tercatat oleh BMKG? Karena yang siang ada kan, yang subuh rasanya juga sempat ribut tuh kan, yang subuh tanggal 14-nya tuh kan kemarin juga sempat heboh juga tuh. Dan daerah-daerah mana sih Pak yang terdampak gitu? Iya. Terima kasih Mas. Apa suara saya terdengar? Siap, aman, terdengar. Ya. Jadi untuk wilayah yang terdampak terasanya itu di Banjarmasin, kemudian di Kabupaten Tapin, kemudian Kota Marabahan, hingga ke Pulau Pisau, di Palangkaraya dan Sampit, bahkan sampai ke Sampit Mas. Kemarin itu getarannya. Kemudian untuk berapa kali kejadiannya Mas ya? Ya, walau yang kecil-kecil, yang mungkin tidak dirasakan, yang kata sampean tadi kan mungkin sering terjadi tapi nggak dirasakan. Sebenarnya ada berapa kali gempa sih kemarin? Ya, berdasarkan data yang ada di kita itu, untuk gempa bumi yang terjadi kemarin, dari bulan Januari sudah tercatat tuh Mas, ada getaran. Dari bulan Januari tanggal 19 Januari itu ada, kemudian di tanggal 2 Februari ada, kemudian di tanggal 17 Januari juga ada, hingga yang terasa di kita kemarin tanggal 13. 13. Kemudian ada lagi tuh 13 sorenya kalau nggak salah ya. Kemudian tanggal 14-nya pun bahkan ada. 14 subuh tuh kan. Ya, jadi memang kalau dari catatannya ada terjadi gempa. Tapi memang kita tidak merasakan. Dan itu Dan kita sepanjang dari BMKG, tahun-tahun sebelumnya gimana? pun sebenarnya begitu juga ya. Ada juga gempa-gempa itu tapi tidak kita rasakan. Ya, benar sekali. Memang kalau kita lihat
Gempa ini benar seperti yang dikatakan Pak Adib tadi. Sebenarnya ada terjadi aktivitas seperti itu, aktivitas lempeng dan sesar, tapi mungkin tidak terasa di masyarakat. Mm-mm. Contohnya seperti yang saya jelaskan tadi, Oke. di Kalimantan Selatan sendiri ternyata dari bulan Januari sudah ada pergerakan itu. Sudah ada Memang tidak tanda-tanda. terasa tapi ininya. Itu di daerah mana saja, Pak? Di daerah tetap di Meratus itu pusatnya Iya, atau sama ya? ya tetap di Meratus Mas. Cuman kemarin yang tanggal 17 Januari 2024 itu dia di dekat Banjarbaru juga. Hmm. Perbatasan dengan ini, Plehari itu ada. Cuman Oh, catatan magnitudenya rendah, jadi kita nggak iya. merasakan seperti itu. Dan itu normal ya sebenarnya ya? Ya normal maksudnya Pak, sudah memang kita nih, kalau Pulau Kalimantan nih nggak ada Gunung Merapi itu karena kita nih sudah Gunung Merapinya saking tuanya sudah nggak ada lagi atau gimana sih Pak? Kalau Pulau Kalimantan ini kan unik nih, kita Ya, nggak ya, dilalui oleh ya, Ring of Fire kata ya, orang ya, itu kan. ya, Tapi kok masa iya di Kalimantan nggak ada Gunung Merapinya kan? Tapi ada ya, ya, gunung-gunung gitu kan, ya, gunung-gunung yang tinggi. ya, Kita tuh seperti apa sih Pak kalau Pulau Kalimantan? Sejarahnya dikit lah cerita. ya, ya. Jadi sebetulnya kalau berkait dengan tadi kehadiran Gunung Berapi ya, Mm-mm. sebetulnya Gunung Berapi ini di Meratus ini sudah hadir sejak dulu ada sebetulnya. Ada kan di sana Iya, ada sumber air pada panas tuh. waktu yang lalu ya, mulai dari Kapur ya. Kapur itu sebetulnya daerah kita di Pegunungan Meratus ini berada pada daerah kontinen Mhm. ya, atau daratan yang di bawahnya itu tertelusupi oleh kerak samudra atau disusupi atau tertumbuk oleh kerak samudra. Dan zaman Kapur ya, itu akhirnya jejaknya bisa kita lihat Mhm. ya, ada batuan-batuan vulkanik yang hadir di Pegunungan Meratus ya sebetulnya. Daerah Gitu. mana tuh Pak? Ya ada di dalam Kabupatennya peta geologi ya, Mhm. yang dinamakan formasi keramaian. Ya, Gimana itu? formasi keramaian itu merupakan sebuah formasi batuan yang merupakan batuannya terbentuk oleh hasil-hasil vulkanik, ya, pelelehan magma, Mhm. ya. Bahkan ada juga produk-produk vulkanik yang berupa material-material hasil letusan yang kemudian turun ke bawah. Sudah ke Ya. pendem. Sudah berada di dalam. Nah, ada yang demikian. Ya, itu salah satu saja formasi. Ada masih formasi yang lain. Nah, itu kejadian masa lalu. Sekitar di atas 60 juta tahun yang lalu lah, begitu ya. Nah, 60 juta tahun lalu sampai sekarang itu sebetulnya sudah nggak ada lagi gunung berapi. Permasalahannya memang pegunungan daerah Meratus ini tidak pada posisi daratan yang terterobos di bawahnya oleh kerak samudra. Nah, padahal sebetulnya jadi penelusupan kerak samudra di bawah daratan itu menjadi proses awal terjadinya gesekan antar dua kerak samudra dan kerak benua, yang karena gesekan timbul panas, dan panas itulah yang bisa melelehkan sehingga menjadi magma. Nah, kita jauh sekarang. Yang ada hanya sesar-sesar yang bergerak menggesek begini, ya mungkin menggesek agak sedikit miring. Ya, kita begitu. Supaya tahu sejarahnya dulu lah kan, yang dulu gimana. Nah, jadi yang sekarang ini posisi sudah ada di pinggir Jawa, ya, berada di Sulawesi, kemudian Halmahera, ya, Papua. Nah, kira-kira begitu. Jadi kita nggak kebagian di sini. Alhamdulillah.